Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak yang soleh dan solehah. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi, pada hari ini kita akan kembali belajar tentang aljabar, yaitu perkalian dan pembagian pecahan aljabar. Masuk ke materi pertama, yaitu perkalian pecahan aljabar, di mana perkalian pecahan aljabar ini, prinsip perkaliannya sama saja seperti perkalian-perkalian pecahan biasanya, yaitu dilakukan dengan cara mengalihkan antara pembilang dengan pembilang serta penyebut dengan penyebut, atau lebih singkatnya kita sebut dengan atas kali atas, bawah kali bawah, dengan bentuk umumnya seperti berikut. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Baik, masuk ke contoh perkalian pecahan aljabar. Jadi di sini misal Bapak punya contoh soal yang pertama, yaitu 2 per 5A dikali 1 per 3A. Nah, untuk mengalihkan dua bentuk pecahan ini, anak-anak harus ingat prinsip tadi, yaitu ketika A per B dikali C per D, maka atas kali atas, bawah kali bawah. Sehingga hasilnya sama dengan AC per BD. Nah, prinsip inilah yang anak-anak harus ingat terus. Nah, prinsip ini yang akan kita terapkan ke contoh soal yang pertama. Jadi, jika atas kali atas, maka 2 kali 1 per 5A kali 3A. 5A kali 3A. 2 kali 1 sudah pasti hasilnya sama dengan 2 per 5 kali 3 hasilnya 15. A kali A, di mana masing-masing pangkatnya 1, maka 1 tambah 1 pangkat 2. Nah, itu untuk contoh soal nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Misal 5A pangkat 2B per 3C pangkat 2D dikali 2D per 15AB sama dengan titik-titik. Nah, untuk contoh soal nomor 2 ini, itu bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. Karena apa? Karena di sini ada angka 5 dan di sini ada angka 15. Di mana angka 5 dan 15 itu bisa sama-sama kita bagi dengan angka 5. Yang pertama, 5 bagi 5 hasilnya 1. 15 dibagi 5 hasilnya menjadi 3. Nah, itu lanjut. Nah, 2 ini bisa nggak dibagi dengan 3? Ternyata nggak bisa. Maka bentuk yang sudah kita bagi tadi, kita tulis ulang biar tidak keliru. Menjadi A pangkat 2B. Kenapa hanya A pangkat 2B? Karena di sini 1, jadi 1 tidak perlu kita tulis. Per 3C pangkat 2D dikali dengan 2D per, karena kan 15 tadi sudah dibagi 5 hasilnya 3, maka kita tulis di sini 3 A B. Nah, baru kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah, sehingga hasilnya untuk pembilang, untuk yang di atas, berhubung abjadnya atau variabelnya tidak ada yang sama, maka kita tulis ulang saja. Jadi 2 A pangkat 2 B D.
Nah, kenapa penulisannya kayak gini? Karena abjadnya harus urut. Jadi nggak boleh acak-acakan, nggak boleh D duluan, nggak boleh A duluan. Jadi kita urutkan dari A, B, baru D. Nah, lanjut ke yang penyebut. Dimana di sini 3 dikali dengan 3, hasilnya adalah 9. Nah, kita lihat lagi. Dari 2 ini kan nggak ada nih huruf yang sama juga. Jadi ya udah kita tulis ulang saja menjadi A, B, C pangkat 2, D. Nah, apakah sampai sini sudah selesai? Sebenarnya di sini sudah selesai. Namun, alangkah baiknya ini bisa kita sederhanakan karena atas dan bawah masing-masing memiliki variabel yang hampir sama. Contohnya di sini yang atas ada A, di bawah juga ada A. Nah, kita sederhanakan menjadi, kita tulis ulang angkanya, karena angkanya kan tidak bisa disederhanakan lagi ya. Jadi 2/9. Di sini ada A pangkat 2 per A pangkat 1. Nah, di sini kan ibaratnya kan pembagian. Jadi A pangkat 2 dibagi dengan A pangkat 1. Sini 1. Kita coret A-nya. Nah, yang di atas karena A-nya ada 2, sedangkan di bawah itu ada 1, maka yang di atas itu sisa 1, di bawah habis. Lalu yang B, karena di atas sama di bawah, itu sama-sama memiliki pangkat 1, kalau kita coret, dia habis. Lalu lanjut ke yang C. Nah, di bawah ada C, tapi di atas tidak ada C, jadi C pangkat 2 kita tulis ulang saja. Lalu yang terakhir itu D. D di atas dan D di bawah sama-sama memiliki pangkat 1. Jadi ya kita coret saja habis. Otomatis untuk soal nomor 2, hasil akhirnya adalah 2A per 9C pangkat 2. Ini hasil yang benar. Akan Bapak kasih satu contoh soal lagi agar anak-anak lebih memahami materi perkalian pecahan aljabar. Jadi ini contoh ketiga ya. Contoh ketiga soalnya adalah 4X per 6X min 3Y dikali X per 2X min Y. Nah, sesuai dengan prinsip tadi, atas kali atas, bawah kali bawah, maka 4X dikali dengan X, lalu untuk penyebutnya 6X min 3Y dikali dengan 2X min Y. Nah, untuk penyebut bentuk seperti ini, otomatis harus kita operasikan seperti pembahasan kita minggu lalu, yaitu perkalian aljabar, prinsip distribusi, dimana kalau ini kita jabarkan hasilnya akan menjadi 6X dikali 2X min Y lalu minus 3Y dikali dengan 2X min Y. Nah, ini kalau kita kalikan hasilnya adalah 12X kuadrat. 6X dikali negatif Y hasilnya adalah negatif 6XY. Lalu negatif 3Y dikali 2X hasilnya adalah 6XY juga. Lalu yang terakhir adalah negatif 3Y dikali negatif Y hasilnya ternyata positif 3Y kuadrat. Nah, berhubung di sini ada variabel yang sama-sama XY, itu bisa kita operasikan menjadi 12
X kuadrat. Negatif ketemu negatif, hasilnya akan tetap negatif. 6 dijumlahkan dengan 6, hasilnya negatif 12. X, Y ditambah 3Y kuadrat. Nah, inilah yang bakal kita tulis nanti menjadi 4X dikali X, hasilnya adalah 4X kuadrat per, ini kita tulis ulang, menjadi 12X kuadrat minus 12XY plus 3Y kuadrat. Nah, apakah ini sudah selesai atau bisa kita sederhanakan lagi? Kita lihat dulu atas dan bawahnya. Di sini ada sama-sama X pangkat 2. Namun, bentuk seperti ini tidak bisa kita sederhanakan lagi. Karena 12X pangkat 2 dia ini tidak tunggal. Dia masih ada temen nih, di belakangnya ada minus 12XY plus 3Y kuadrat. Yang menjadikan mereka bertiga ini satu kesatuan, tidak bisa kita pecah-pecah. Maka hasilnya adalah ini sudah final, sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi, untuk contoh perkalian pecahan aljabar, Bapak harap anak-anak Bapak yang soleh dan solehah semoga bisa mengerti materi ini. Masuk ke materi yang kedua, yaitu pembagian pecahan aljabar. Pada materi ini, pembagian antara dua pecahan aljabar dilakukan dengan cara mengubah bentuk pembagian menjadi bentuk perkalian dengan cara mengalihkannya dengan kebalikan pecahan pembaginya. Bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Agar lebih jelasnya, anak-anak bisa melihat contoh soal yang Bapak jelaskan berikut ini. Baik, anak-anak Bapak, setelah kita mendengarkan prinsip singkat mengenai pembagian pecahan aljabar, kita langsung masuk ke contoh soal. Misal, contoh soal yang pertama itu adalah A pangkat 3 per 3B dibagi A pangkat 2B per 3C. Nah, sesuai prinsip, ketika A per B dibagi dengan C per D, itu akan menghasilkan A per B dikali D per C sama dengan AD per BC. Nah, prinsip ini akan kita terapkan ke soal yang pertama. Sehingga hasilnya sama dengan A pangkat 3 per 3B, tandanya berubah menjadi kali, lalu posisinya kita ubah yang dari bawah ke atas, lalu yang dari atas ubah pindah ke bawah. Nah, baru kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. Sehingga hasilnya adalah 3 A pangkat 3 C per 3 A pangkat 2 B pangkat 1 dikali B pangkat 1 sama dengan B pangkat 2. Nah, berhubung di situ atas dan bawah ini sama-sama punya A, berarti kita sederhanakan dulu. Jadi sama dengan, dan di sini juga ada sama-sama angka 3 ternyata. 3 dibagi 3, sama-sama di sini ada angka 1. A pangkat 3 dibagi A pangkat 2, otomatis di sini habis, di sini sisa 1. Jadi A pangkat 1. Lalu C-nya kita tulis ulang, dan B pangkat 2 kita tulis ulang, jadi B pangkat 2. Sehingga karena dia sama-sama 1, ya tidak perlu
tulis. Jadi hasilnya adalah AC per B pangkat 2. Nah, inilah hasil dari soal pertama. Contoh X plus 2 per 7 dibagi X min 10 per 4. Nah, karena dia pembagian, otomatis X plus 2 per 7 berubah tandanya menjadi kali, 4 naik ke atas, X min 10 menjadi penyebut. Baru kita kalikan sama dengan X plus 2 dikali 4 per 7 dikali X min 10. Hasilnya adalah 4X plus 8 per 7X min 70. Nah, ini hasil untuk nomor 2. Satu soal lagi untuk anak-anak. Jadi soal terakhir. Misal 3A pangkat 2 B pangkat 3 per 4 C D pangkat 4 dibagi 3A B pangkat 2. Nah, bagaimana sekarang cara mengerjakan soal ketika pecahan pembaginya dia tidak memiliki penyebut? Sebenarnya di sini itu ada penyebut, tapi penyebutnya itu per 1. Nah, per 1 inilah yang bakal kita ubah nanti menjadi bentuk perkalian, sehingga hasilnya akan menjadi 3A pangkat 2 B pangkat 3 per 4 C D pangkat 4 dikali. Nah, 1 ini tadi berubah menjadi pembilang 1 per 3 AB pangkat 2. Nah, setelah ini baru kita kalikan. Menjadi sama dengan 3A pangkat 2 B pangkat 3 dikali 1. Maka tidak berubah ya. Menjadi 3A pangkat 2 B pangkat 3 tetap. Nah, yang di bawah ini. Yang pertama, 4 kali 3, hasilnya 12. Lalu, karena masing-masing variabelnya ini tidak sama, maka kita tulis ulang saja. Jadi, A, B pangkat 2, C, D pangkat 4. Ingat ya, harus urut penulisannya. Nah, di sini kita bisa sederhanakan karena angka 3 dengan angka 12 itu sama-sama bisa dibagi dengan angka 3. Sehingga hasilnya adalah sama dengan 3 dibagi 3 hasilnya 1. Maka kita tulis di sini dulu sementara 1. Lalu 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Nah, lalu kita lihat apakah ada variabel yang sama? Ternyata ada. Yang pertama adalah A. Di sini A pangkat 2 dengan A pangkat 1. Otomatis kita coret, menyisakan hanya A saja yang di atas. Lalu untuk B juga begitu. Di sini ada B pangkat 3 dan B pangkat 2. Karena yang paling besar itu ada di atas, 3 dikurang 2 hasilnya 1, maka di sini kita tulis B. Lalu di penyebut itu ada C dan D pangkat 4. Karena di atas itu tidak ada, maka kita tulis ulang jadi C D pangkat 4. Maka hasilnya dari soal nomor 3 adalah AB per 4 CD pangkat 4. Jadi jawabannya adalah ini. Nah,
sekian contoh soal dari materi pembagian pecahan aljabar. Bapak harap anak-anak sekalian bisa memahami contoh-contoh yang sudah Bapak jelaskan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tetap belajar di rumah dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.